Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Kita reaction lagi ya, cover dari beberapa orang di TikTok. Tentunya yang memiliki value untuk kita komentarin dan juga akhirnya memberikan tips buat teman-teman untuk konten kamu yang nonton ya. Oke, akan ada sekitar 10 video ya. Dan yang pastinya ini bukan cuman komentar doang, tapi juga banyak insight-insight yang pastinya bisa berguna buat kamu semua ya. Jadi pastiin kamu nonton sampai habis. Kita akan mulai dengan video yang pertama. Ini dari Miss Fandiari. All I dream of is your eyes. All I long for is your touch. Oke. And darling, something tells me that's enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love. Oh, nice. Yes, oke ya. Nice ya. Good job banget Miss Fandiari. Kita lihat dulu nih komen dari Elliot James Ray-nya. Love it ya. Dia komen di sini ya, luar biasa deh. Oke, keren banget dia komen Elliot James Ray. Love it katanya. Anjir, di repost sama Elliot James. Ya nggak heran sih. Ya, karena emang bagus ya, bagus banget ya. Jadi di sini kalau menurut saya ya, salah satu hal yang bener-bener bagus dan perfect banget dilakukan oleh, sebenarnya banyak sih, bukan cuma satu hal, tapi yang langsung nempel di saya karena saya vocal coach pastinya. Pitch control ya. Pitch-nya perfect banget dari awal. Oke, yang kedua, pengucapan bahasa Inggrisnya yang perfect ya. Kita dengernya bukan kayak denger orang yang bukan native gitu, tapi kayak seorang native lagi nyanyi. Jadi bahasa Inggrisnya pengucapannya keren banget. Dan yang ketiga adalah gimana Miss Fandiari ini transisi ya dari chest ke head voice-nya itu bisa dibilang tidak jomplang. Artinya ketika dia dengan chest voice-nya itu halus dengan level sekian, pas dia falset itu juga tidak terasa seperti dia pindah-pindah register. Ngerti nggak sih? Kayak sekarang itu tetap satu suara ya, tapi dia melakukannya dengan sangat mulus dan sangat tidak jomplang. Jadi well done banget ya Miss Fandiari. Yang nggak heran sih likes-nya 1,4 juta likes-nya doang ya. Berarti kan views-nya puluhan juta ini. Plus di repost sama penyanyinya ya, Elliot James Ray. Luar biasa. Oke, keren banget Miss Fandiari. Oke, video yang kedua. Good night, can you whisper that tonight? Maybe then I sleep just right. I've been up suddenly for a while. Gonna be funny but to step by. Maybe it's gonna be hush, hush. Please don't let this all upside. Aku takkan kemana-mana. You're everything that I don't want to lose. You're everything that I don't want to lose. Dan jangan biarkan ku sendiri. Gelapku sepi pada diri. Oh. Nice ya. Oke. Algia Salamatun. Ini lagu emang unik banget ya. Loco featuring Feby Putri berjudul Nowhere. Lagunya emang kalau si Loconya nyanyinya kayak pakai autotune yang kayak apa ya? Mungkin kalau teman-teman tahu, Tengsi kemarin ya. Ya itulah Garam dan Madu ya, modelan gitu ya, pakai autotune gitu stylenya. Nah, Feby Putri nyanyi ini dengan suara natural dia, tapi dengan style yang apa tuh ya, mungkin style zaman sekarang banget tuh yang kayak setengah-setengah nge-rap ya. Jadi emang melodinya tuh unik, dengan pengucapan yang setengah nge-rap melodik gitu. Saya nggak tahu sebutan. Kalau teman-teman tahu sebutannya apa ya, genre itu, silakan tulis di komentar di bawah. Yang pasti Algia di sini bawainnya bagus ya. Cuman pengucapan bahasa Inggrisnya memang karena dia rapat banget, jadi terasa agak kasar aja ya. Tapi dengernya enak, oke? Karena suaranya Algia di sini enak dan dia juga untuk lagu semacam ini tentu karena lagunya ngebeat ya, walaupun beatnya medium slow gini, ya medium lah ya. Jadi yang namanya presisi ketukan itu wajib. Dan di sini Algia Salamatun ngelakuin presisi ketukannya dengan sangat baik sehingga apa? Kita yang dengerin bisa rasain goyangannya. Kalau Algia bawain ketukannya atau temponya berantakan, kita nggak mungkin bisa ngerasain groove-nya ya. So, very groovy ya Algia Salamatun. Baru ini lagunya keren ya. Loco Nowhere featuring Feby Putri. Nice. Next song. Saya mau ingetin kalau saya masih punya
vocal course di musikacademy.com, judulnya Vokal 101, di mana saya akan ngajarin kalian segala macam tentang teori nyanyi ya, dari awal, dari postur, pernafasan, pita suara kita, dan segala macam info, dan juga latihan-latihannya ada di sana ya, termasuk belting dan segala macam. Jadi pastikan kamu cek di musikacademy.com, Vokal 101, linknya saya taruh di description di bawah. Thank you, sekarang back to the reaction. Duhai kekasih, pujaan yang selalu di hati, aku menunggumu. Oh, smooth voice. Engkau gadis yang selalu hadir dalam mimpiku. Yeah. Di setiap tidurku, dengarkanlah, aku cinta. Nice. Ingin aku selalu menjaga dirimu, menemani di setiap dengarlah sayangku. Nice, Tiada oke. saat ini, Dengerin dulu, dengerin. Engkaulah yang ada di hati, Engkaulah yang ada di hati. Nah, oke, keren ya. Kalau teman-teman mau lihat fullnya, langsung aja ke akunnya Ferencia Clara ya. Very nice song, very nice voice maksudnya ya. Yang saya senang di sini, Ferencia Clara tentu nyanyiin lagunya tuh kan genrenya kayak slow rock gitu ya. Dan Ferencia di sini nyanyikannya dengan sesuai dengan genrenya. Jadi nggak ada improv yang nggak perlu, ngerti nggak sih? Apa adanya aja melodinya, tapi enak, ya nggak sih? Karena Ferencia mengerti lagunya tentang apa, mengerti mungkin background genre-nya di era itu. Ini lagu baru, lagu lama sih, bukan Rayuan Gombal ya. Yang pasti sesuai sama genrenya ya, cara Ferencia dia nggak mencoba tiba-tiba jadi R&B gitu. Karena lagunya emang agak-agak pop slow rock gitu lah. Kita lihat komentar di bawah ya. Udah tahu belum? Ini bukan Rayuan Gombal cover. Salut sih aku lihatnya di komen artis Indonesia. Hah? Maksudnya gimana sih? Kenapa ya orang kalau nyanyi ekspresinya bagus gitu, cakep, giliran gue kayak ngajak berantem. Suara orang kok bisa bagus-bagus sih? Suara gue kalau nyanyi kayak tikus kejepit, ya kasihan amat. Oke, semua komentarnya positif sih. Oke, jadi ya wajar ya, karena di sini Ferencia nyanyiin dengan sangat baik, likes-nya aja udah 498 ya. Very minimal improv, sesuai melodinya aja, tapi dengan enak dibawakan, dan karena dia ngerti style dan juga lagu tentang apa, yang denger pun juga untuk enak ya. Yang saya kurang paham kenapa videonya dibikin horizontal, sehingga kalau kita nontonnya vertikal, menyisakan hitam di atas bawah ya. Jadi banyak ruang yang menurut saya bisa kepake lebih efektif. Plus kan di sini kalau lihat gestur tangannya dia main gitar, tapi gitarnya nggak kelihatan, padahal itu bisa jadi nilai tambah ya, value tambah lagi untuk videonya Ferencia. Tapi yang nggak tahu itu mungkin style Ferencia. Tapi kalau saya jadi dia, saya akan bikin vertikal aja. Karena saya tahu yang nonton nih di TikTok, oke? Dan gitarnya saya kasih lihat aja daripada nggak kelihatan kayak gini ya. Itu sih, tapi yang secara vokalnya, itulah kalau kita mengerti style, ya, nggak perlu konversasi dengan cara macam-macam improv. Simple, tapi enak. Well done, Ferencia Clara. Video keempat. Ku tuliskan sebuah cerita cinta segitiga, di mana akulah yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Nanti pukul 1 dia menemui aku, maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu. Kan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Ku mempunyai 2 hati yang tak bisa ku tinggali. Oke ya. Again, kalau mau lihat fullnya langsung aja ke akunnya Pelini Sevelin ya. Wow, bagus ya. Ada beberapa hal yang saya perhatiin di sini yang bisa teman-teman pakai juga di konten kalian. Yang pertama, caranya
Pelini Sevelin ini memandang ke kamera ya. Tadi sempat di awal dia wink bahkan. Dia menghipnotis kita guys. Menghipnotis kita dengan tatapannya ya, ketika kita nyanyi, kita memandang ke kamera dengan seperti ini. Tentu yang lagi scrolling akan stop. Karena gue diliatin. Udah gitu, dikedipin lagi matanya ya. Yang kedua, dia menggunakan space di atasnya untuk menuliskan lirik ya. Yang mana itu ide bagus. Untuk berarti di sini kalau saya sih mikirnya ya, di sini Pelini memikirkan dia mau pakai frame-nya buat apa? Oke, atas buat lirik ya, bawah dia nunjukin juga skill dia main gitar. Yang main gitarnya not bad at all ya. Kalau menurut saya crisp banget strummingnya ya, semua snare-nya bunyi dan nggak ada yang fals. So that means di sini Pelini memang benar-benar mengerti lah cara main gitar yang bagus ya. Dan yang berikutnya adalah lagu ini kan lagu lama gitu ya. Tapi dia nyanyiinnya apa ya? Aku sudah pernah bilang janganlah. Dengan gaya yang stylenya dia gitu loh. Jadi tidak terdengar seakan-akan itu lagu lama, tapi ya lagu yang versi dia. Ngerti gak sih? Kalau kita bisa bawain lagu yang udah lama, tapi kita bawain seakan-akan itu lagu versi kita, that means itu bagus. Satu hal lagi yang mau saya highlight di sini. Di sini pengucapan huruf R, ya. Pelini kalau kita dengar R-nya itu agak cadel, oke? Tapi tidak mengganggu sama sekali ya. Ini adalah bukti buat teman-teman yang kesulitan ngomong R, kalian nggak akan masalah ya. Jadi nggak bisa ngomong R atau kesulitan ngomong R itu tidak masalah sama sekali. Dalam hal nyanyi bisa tetap bagus seperti yang dilakukan oleh Pelini Sevelin di sini, oke? Coba kita cari yang pas dia R-nya kedengeran. Dimana akulah yang jadi peran utama. Ya, cepet gitu loh, peran nggak masalah ya, peran utama ya. Membohongi segala rasa. Segala rasa, kita bisa dengar sedikit ya, R-nya tidak terlalu gitu, tapi nggak masalah ya, tetap keren ya, well done ya Pelini Sevelin. Kita lihat komentar orang-orang nih. Oke, pasti cowoknya ganteng apa sih? Oke, ya memang salah satu yang menghibur dari TikTok itu adalah bacain komen ya teman-teman ya. Oke, jadi well done ya Pelini Sevelin. Sekarang kelima ya. Aku harus bagaimana? Kamu datang semuanya. Mengapa hanya diriku yang terluka? Ini hati, tolong hargai. Oke. Ekspresi wajahnya mengagetkan ya. Ketika orang lagi scrolling, pertama yang muncul kan secara visual tuh ekspresi wajahnya ya nggak sih? Ekspresi wajahnya tapi kok suaranya bagus. Kita lihat aja deh komentar dari kalian ya. Ini likes-nya 200.000 ya. Likes-nya doang loh. Gila kan? Berarti banyak banget ini view-nya ya. Suara idol, ekspresi kalah judol. Ini komentarnya juara sih. Suara idol, ekspresi kalah judol. Oke. Tapi suaranya keren ya. Suara kamu bagus. Cuma mungkin karena dia dengan ekspresi begini ya. Jadi ada part yang kayak kehabisan nafas. Nah, saya nggak tahu kayak apakah feature utama dari cover-covernya dia ini adalah suaranya. Atau ekspresi wajahnya. Kita lihat profilnya deh bentar. Mila Ngiti. Oke, tampaknya ada beberapa video coveran ya dengan ekspresi wajah yang kalah judul ini. Oke. Ini konsep yang unik banget sih. Dia cover dengan ekspresi wajah melotot gini ya. Tapi terbukti ya. Queen, di profilnya aja Queen cover melotot guys ya. Keren banget ya. Oke. Oh, dia follow saya. Oke, saya follow back deh. Oke, Mila Ngiti. Keren banget nih, Queen cover melotot. Karena suara kamu bagus ya. Paling kalau secara teknis bisa saya kasih tadi ada part di mana kamu kayak nafasnya terdengar agak habis. Mungkin karena kamu ekspresinya kayak gitu ya. Jadi secara manajemen nafas agak sedikit kesulitan gitu. Tapi sisanya suara kamu bagus ya. Kalau enggak orang nggak bakal bisa komen positif ya nggak sih? Suara idol, ekspresi kalah judul. Keren ya, Mila Ngiti Queen cover melotot. Keren. Look at me now, hold me now, kiss me now, never let you go.
Nice. alive through the fire and the rain. Oh. Will you stay till the tattoo is part? Oh, nice ya. Wow, keren ya. Oke. Satu hal nih yang langsung kedengaran sama saya. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya perfect banget ya. Dan di depannya juga dia sempat bilang nih, Dominic bilang, nggak nyangka lagu ini nyanyi orang Indo ya. Karena kalau kita dengar, gila nih bahasa Inggrisnya otentik banget dengan style pop R&B masa sekarang. Tapi nyanyi kayak orang Amerika beneran ya pengucapannya, oke? Juga groovy. Oke, di sini tentu Rara yang ngiringin ya. Rara tentu groovy banget. Kita juga tahu dia sering main gitar dan bikin aransemen juga ya selain nyanyi. Dan di sini Dominic nyanyiinnya bisa nge-match groove-nya dan temponya dan feel-nya sama Rara. Jadi kerasa banget live-nya, kerasa banget koneksi antara pengiring dengan si penyanyi. Selain tentu bahasa Inggrisnya yang keren banget ya. Nah di sini yang saya sempat ngintip profilnya Dominic Adadias. Ternyata Dominic ini juga selain nyanyi, dia do makeup juga ya. Nah ini saya juga mau ngomong sedikit ya sama teman-teman. Betapa di era sekarang ini ya, kalian bisa ngelakuin banyak hal. Dan menggunakan skill nyanyi kalian yang keren untuk mengelevate apapun itu yang kalian lakukan. Misalkan dalam hal ini, Dominic, I sing and do makeup. Oke, dia punya page sendiri untuk makeupnya. Dan itu keren, dia membentuk personal branding yang menurut saya keren banget. Ini mungkin teman-teman juga bisa lakukan kalau teman-teman ngantor, punya usaha, punya apapun itu. Gunakan skill nyanyi seperti yang dilakukan sama Dominic ini. Nge-build personal brand, bikin orang-orang nambahin fans juga. Yang itu bisa berhubungan juga sama bisnisnya Dominic di sini. Jadi Dominic, well done banget ya. Suara kamu keren, bahasa Inggris kamu perfect banget. Dan semoga sukses juga buat make-up-nya kamu ya. Keren Dominic. Oke, video nomor 7. Pacar suaranya mirip Raisa, part 3. Wow. Ini aku suka banget lagu ini, guys. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apa arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi? Bagus banget, sayang. Oke, punya pacar suara mirip Raisa katanya. Menurut saya sih gak mirip ya. Sorry, saya ngelatih Raisa, saya tahu menurut saya suaranya gak mirip ya. Tapi bukan berarti gak jelek ya. Gak mirip Raisa bukan berarti jelek. Ngerti ya? Nah ini juga, memang di sini dia mungkin nulis mirip Raisa buat gimmick doang sih sebetulnya ya. Karena cara nyanyinya yang mirip Raisa. Karena dia tentu mengcopy dari rekaman aslinya. Tapi kalau warna suara beda. Tapi suara kamu di sini bagus ya. Kamu bisa ngebawain feel-nya, nge-pop banget ala-ala Raisa gitu ya, pop Indonesia banget, oke? So that's really good dengan pengucapan yang halus dan warna suara yang halus ya, kayak ada breathy-nya gitu. Of course itu adalah cara nyanyinya Raisa, oke? Kita akan lihat nih komentar di TikTok, apakah pada setuju suaranya mirip, kita lihat ya. Coba dengerin di akun Sheila Anandara mirip juga sama Raisa. Coba nyanyi jangan lagu-lagu Raisa, masih tetap mirip Raisa nggak tuh suaranya? Afgan featuring Raisa, percayalah. Dan sebagainya ya, ada yang bilang juga Tiara Andini. Ada yang bilang juga Tiara Andini itu mirip suara Raisa ya. Oke, suaranya bagus banget. Nah kalau menurut saya, oke, kamu menggunakan mirip Raisa sebagai gimmick, that's totally fine, oke. Tapi kalau saya pribadi, saya akan nggak mau dibilang mirip sama orang ya. Justru dibilang mirip sama orang tuh kayak mematikan karakter kita. Ini kalau kita ngomong agak serius ya, kalau teman-teman mau serius sebagai penyanyi ya di industri musik, jangan mau disamain sama orang. Jangan mau dijadi misalkan Raisa yang kedua atau the next Raisa. No, kamu pengen jadi kamu yang pertama. Satu-satunya kamu. Itu yang mau kamu kejar, oke? Kita lihat ya, namanya Keiza. Jadi untuk Keiza, saya bakal bener-bener kembangin, kalau kamu emang mau serius untuk keluarin lagu gitu-gitu ya, saya bakal kembangin your own character, your own style of singing, bukan lagi gimmicknya mirip Raisa ya. Itu ya cuma buat konten doang, oke lah nggak apa-apa. Tapi untuk seriusin, kamu sama cowok kamu harus cari cara gimana caranya biar Keiza Aurelian ini bener-bener punya your own character. Itu bakal keren, karena suara kamu bagus ya. So, good luck developing your own character ya. Well done, keren. 8. Dirimu kini telah ada yang memiliki.
nafas. Oke. Dengan diriku, tak mungkin ku sanggup untuk kehilangan dirimu. Aku tahu bukan saatnya untuk mengharap cintamu lagi. Tapi bagaimanakah dengan hatiku? Tak mungkin ku sanggup hidup begini Oke. tanpa cintamu. Yes, oke. Very nice ya. Naura Maritza, oke? Very nice voice ya tentunya ya. Yang aku paling kasih masukan untuk Naura di sini adalah nafas ya, oke? Paling secara nafas aku bisa notice beberapa tempat ya. Kalau frasenya itu panjang, oke? Di ujung kalimat tuh kamu udah mulai kehilangan support ya. Kerasa nafasnya mau habis. Kenapa? Karena falsetto kamu bocor banget. Oke? Memang memberikan warna yang enak banget didengar ya. Tapi pengorbanannya adalah nafasnya. Nafasnya jadi ekstra boros. Oke? Dan di nada agak tingginya, chest voice kamu tuh mulai agak tension, terus kamu pecah ke falset. Nah itu yang bikin nafas kamu ekstra boros. Nah saran dari aku adalah kamu entengin chest voice-nya sebelum kamu pindah ke falsetto. Falsettonya kamu kurangin bocornya. Gimana caranya latihannya ada di YouTube channel ini ya, search aja gimana caranya untuk supaya suara lebih kuat gitu ya. Jadi itu bakal mempreserve nafas kamu untuk memberikan support sepanjang lagu. Karena kalau kamu nyanyi seperti ini, misalkan ya nyanyi 10 lagu nih, lagunya kayak gini semua, saya jamin pasti bakal capek. Bukan berarti nggak enak ya, suara kamu enak banget ya, aku dengerinnya suka banget. Paling secara teknis itu aja tips yang bisa aku kasih kamu supaya kamu bisa lebih mempreserve energi kamu biar nggak gampang capek ya. Terutama di falsettonya jangan terlalu bocor dan chest voice atasnya dientengin biar nggak terlalu tension dan nggak terlalu jomplang falset. Tapi well done Naura ya, keren banget ya, enak banget didengarnya. Oke lanjut. I know it's gonna work out this time, 'cause this time I am. This time I am. I'm changing. I get my life together now. I am changing. Oh, Yes, I know I'm gonna start again. I'm gonna leave my past behind. nice. I'll change my life. I'll make us out, and nothing's gonna stop me now. Yes, oke. Well done ya. Itulah barusan Sophie ya. Sophie salah satu penyanyi yang latihan di Indra Aziz Vocal Studio. Keren banget ya, di sini dia menyanyikan salah satu lagu dari musical dari Dreamgirls judulnya I Am Changing yang dinyanyiin oleh Jennifer Hudson ya. Ya mereka tahu kalau yang nyanyiin Jennifer Hudson pasti susah, oke. Banyak part beltingnya, banyak part nada tinggi menggunakan head voice belt juga. Dan di sini ada riffs and runs dan Sophie melakukan dengan sangat baik ya. Jadi poin yang pengen saya sampaikan adalah kalian mesti terus menantang diri kamu. Karena saya tahu Sophie ini, dia tuh penyanyi yang senang banget nyanyi teater musikal. Tapi dengan style kayak R&B soul yang kayak gini, very difficult, very challenging. Tapi Sophie di sini terus ngelatih ya. Keren banget dengan Coach Gina di Indra Aziz Vocal Studio. By the way, kalau kamu tertarik untuk latihan di Indra Aziz Vocal Studio, bisa secara online juga. Bisa langsung aja telepon di infonya di bawah sini, oke? You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Wow. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're Oh, still wow. the one I kiss goodnight.
Oh, oke. Oke ya, suaranya kayak memang udah kecil, sopran tinggi gitu ya. Tapi dia bisa ngelakuin itunya tuh yodelnya tuh halus banget ya. Kayak di bagian yang You're still the one that nah, love. love gitu ya. Dia kan yodel ya. Jadi chest, head, chest tapi dengan cepat gitu dan dia lakuinnya dengan sangat halus banget. Saya curiga dia bukan orang Indonesia ini. Katrina Lor. MNL NYC ya, orang Manila ya, orang Filipina yang mungkin lagi sekolah di New York atau saya nggak tahu, tapi ya udahlah ya kalau orang Filipina ya, kalau juga semua tahu ya, mereka dikenal dengan budaya karaoke-nya, barang saya nggak tahu itu budaya atau apa, cuman kayaknya kalau lihat postingan orang Filipina itu pasti suaranya bagus, oke? So satu hal lagi yang juga saya senang adalah dia main gitar sendiri, nggak tahu ya, buat saya tuh kalau kita cover main instrumen sendiri tuh punya value lebih ya. Jadi kalau memang teman-teman punya waktunya, punya resources buat belajar instrumen, itu nggak akan rugi, nggak akan sia-sia karena somehow captivating banget lihat penyanyi yang bisa ngiringin diri sendiri tuh keren banget ya. So ya Katrina nggak bakal nonton video ini anyway, jadi komentarnya dikit aja. Saya cuma bilang keren dan kasih tips buat teman-teman yang nonton belajar alat musik karena itu bakal memberikan value ya. Nice, keren. Next. Lorde. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. Wow. In the turn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose, stripping in the bathroom, got stills, ball gowns, trash in the hotel room, we don't care. Yeah. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, stargates on a gold leash, we don't care. Whew. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. You don't know in our blood, that kind of looks just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. Oh yes, oke. Ini Joy. Oke? Wow. Weh, ini Joy follow saya follow back deh. Oke, Joy. Oke, ini menarik banget ya. The fact that kamu bikin cover dengan audio ya. Artinya kamu rekaman pakai mic ya. Dan juga kamu mixing segala macam. Artinya kamu punya knowledge tentang music production ya. Kamu ngerti mic, kamu ngerti ngerekam. Saya nggak tahu apakah ini ke device mobile atau ke device laptop, saya nggak tahu. Tapi yang pasti terdengarnya enak banget ya. Jadi maksudnya kamu ngerti gitu loh music production. Which means kalau one day kamu bikin lagu sendiri, kamu rilis lagu sendiri, mungkin bisa dilakuin di rumah gitu ya. Oke, ya itu yang pertama. Yang kedua, visually, gini, ini secara setting kayak kamu sengaja pilih lokasi di mana temboknya kayak ada cat yang copot-copot, terus kayak di belakang tuh ada hiasan kayak foto-foto gitu ya. Terus spray tempat kamu duduk itu bendera Amerika kayak secara visual tuh kayak hah gitu. Tapi gambarnya apa? Terang ya. Mukanya Joy di sini jelas, oke? Jadi somehow ada apa ya? Rasanya tuh kayak cinematic gitu loh. Ini sih, walaupun secara setting orang begitu lagi scroll, hah? Kok temboknya ada misalkan itu bendera Amerika, terus kayak tapi gambarnya bagus terang, terus tiba-tiba pas Joy nyanyi, suaranya. Oke, kita akan ngomongin suaranya sekarang. Gini Joy, yang pertama yang saya tangkap swag-nya gokil sih. Ini lagu lama, by the way buat yang nggak tahu ya. Lagunya Lorde ini judulnya Royals. Secara teknis nggak gimana-gimana, tapi secara swag sama secara style dan attitude tuh mesti dapet ya. Dan Joy di sini dapat banget dia ininya. Secara swag-nya tuh dapat banget ya feel-nya ya. Tadi saya nungguin pas bagian itu karena itu kan butuh nafas sama butuh pengucapan yang baik. Di sini Joy bisa work lagi untuk mendapatkan pengucapan yang lebih otentik seperti tadi
penyanyi yang sebelumnya ya, yang bahasa Inggris bisa kayak otentik banget American. Saya nggak tahu si Lord American atau British, tapi pengucapan tuh menurut saya akan mempermudah juga untuk part-part yang rapet kayak part pre-chorusnya ini ya. Tapi menurut saya tuh kedua sih. Kesatu tetap swag. Dan di sini Joy swagnya luar biasa dengan suara yang keren juga. Suaranya tuh kayak edgy gitu loh, ada kayak modern banget ya. Dan juga pas dia nyanyi yang tingginya keren. Jadi banyak banget hal positif yang bisa saya sampaikan buat Joe di sini. Paling kalau secara teknis, kalau saya sebagai coach, saya bakal work on the part yang mana terutama di pengucapan supaya flow-nya lebih dapat ya. Tapi Joy, well done ya. Kamu banyak nggak sih bikin cover-cover kayak gini? Menurut saya nih si cover-cover kamu ini akan membawa banyak hal positif nih buat branding kamu juga ya. So well done. Terutama ya saya senang kamu punya kemampuan music production juga dan cara ngerekam ya. Nice, Joy. Lanjutkan. Oke, singers, sekian dulu reaction untuk hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan value ya, bisa mendapatkan tips dan juga insight yang menarik dari reaction saya ini. Well done buat semua teman-teman yang udah saya react ya. Thank you udah boleh pakai videonya untuk saya react ya. Kalau misalkan ada kendala atau kalian nggak pengen ada video kalian di reaction, tinggal komen aja, ntar saya take out video kalian kalau kalian nggak mau. Tapi semoga kalian mau ya, saya kasih komentar ya. Thank you so much guys for watching. Ditunggu lagi reaction selanjutnya. Dan selalu bebaskan suaramu. Bye-bye.